Bu Dayu untuk besok materi apa yang akan Bu Dayu sampaikan? Untuk besok yang membawakan materi IPAS, judulnya wujud zat dan perubahan wujud zat. Mas ya. Nanti dalam pembelajaran metode apa yang Bu Dayu gunakan bisa diceritakan sedikit? Untuk besok rencananya yang menggunakan metode Megawa, kemudian ada games dan demonstrasi. Ada begitu menarik sekali ya. Nah itu untuk menarik perhatian siswa. iya. Itu gamenya itu menggunakan alat bahan atau secara langsung? Untuk besok rencananya yang untuk anak-anak bawa bahan juga secara konkret, kemudian yang juga gambar berupa gambar, anak menempel gambar, anak-anak itu berkelompok, kemudian nanti di sana bisa membedakan yang mana termasuk benda padat, yang mana termasuk contoh dari perubahan menyublim, fokus. Nanti cepat-cepatan anak menempel di papan bersama kelompoknya. Menarik sekali. Terus bisa anak sedikit ceritakan tahapannya nanti dalam pelajaran? Dalam pembelajaran yang pertama pembukaan dulu, observasi dulu, kemudian anak-anak diajak nonton video wujud zat, perubahannya, apa saja contohnya. Setelah itu baru dia ada main game, kemudian tujuan main game apakah anak bisa mencermati video yang dia putarkan tadi itu. Kemudian setelah main game dia anak-anak mengisi seperti AKPD dan sudah memotivasikannya di depan, menjelaskan kepada teman-temannya apa hasil dari kerja kelompok mereka. Untuk RKPD-nya berarti tertulis Ya, mungkin banyak ada gininya nanti bahan dan alatnya. Nah, dari langkah-langkah yang tadi Bu Dayu sampaikan, nanti kira-kira bagian mana yang menurut Bu Dayu sulit untuk menyampaikan ke anak sehingga perlu penanganan khusus? Rasanya di bidang perubahannya itu, perubahan wujud mungkin dari anak-anak mungkin jarang mendengar menyublim kayaknya. Jadi otomatis nanti kompetensi apa terus yang Bu Dayu inginkan yang akan dimiliki oleh siswa? Supaya anak bisa mengerti dan mengetahui perubahan wujud benda tersebut. Contoh menyublim itu apa, bentuk itu apa, contohnya. Ini menarik sekali, besok sudah tidak sabar melihat observasi pelajaran ini. Terima kasih Bu Dayu sudah meluangkan waktunya untuk yang ajak untuk. Terima kasih. Bernyanyi, ya. Nyanyi, kelas 4. Dapat meresap melalui celah-celah kecil, Kok bisa dikatakan benda cair seperti ini? memiliki berat, mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah, menekan ke segala arah, dan dapat melarutkan berbagai zat. Contoh benda cair antara lain air, minyak goreng, silakan cari di depan yang mana termasuk benda padat, kemudian tempel di papannya. Ya, belum. Ya.
gelas akuarium. Contoh benda gas, asap, gas, menguap, meniup balon. Meniup balon ya. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Budayu luar biasa tadi ya. Pembelajaran literat itu anak-anak aktif sekali nih. Dan materinya memang memotivasi anak-anak nih. Nah, bagaimana pendapat Budayu setelah menjadikan pelajaran tadi? Bertiang saya sendiri, saya sudah berusaha semaksimal mungkin menyajikan materi wujud benda dan perubahannya. Saya merasa senang karena anak-anak sudah semangat mengikuti pelajaran yang disampaikan. Sudah sesuai dengan rencana? Ya. Untuk penyajiannya sudah sesuai dengan yang saya rencanakan, yang saya susun seperti modul sesuai modul ajarnya. Ada dari proses itu yang Budayu merasa sangat puas? Bagian mana? Menurut yang bagian puas, anak-anak sudah antusias, sudah aktif sekali dalam seperti tadi memperhatikan video, mengajak yang bermain. Anak-anak sudah antusias sekali dan semangat mengikuti permainan yang sampaikan. Bagian itu yang Budayu merasa puas. Ada bagian yang merasa Budayu perlu perhatian khusus gitu, kurang rasanya dan saya dalam memberikan pelajaran mungkin ada. Ada menurut yang tadi mengkondisikan anak-anak itu kendala saya. Kendala yang itu yang pertama, anak-anak mungkin karena terlalu semangat, itu dan menjadi situasi suasana di kelas menjadi ribut. Nah, apakah itu menjadi sebuah kesulitan bagi Budayu? Ya, sebagai pelajaran yang di belakang, bagaimana mengkondisikan anak-anak di kelas supaya bisa lebih maksudnya lebih disiplin di kelas, lebih fokus pada pelajaran. Itu bagian dari sebenarnya itu adalah tergantung dari anaknya ini karena memang anaknya super aktif. Nah, untuk mengatasi hal itu apa yang nanti kedepannya Budayu lakukan? Mungkin untuk mengatasi anak-anak yang kasih mungkin modal pembelajaran, metode pembelajaran yang lebih mengarah pada anak, bagaimana caranya anak-anak supaya lebih disiplin di kelas. Jadi sudah luar biasa itu ya, anak-anak emang aktif dan memang pembelajaran yang disampaikan oleh Budayu itu sudah menggunakan metode-metode yang memang mengaktifkan, memang itu yang diharapkan sebetulnya anak-anak. Jadi dia bereksplor dari benda padat ke benda cair langsung praktek gitu ya. Nah, untuk ke depan bagaimana Budayu untuk pertemuan berikutnya setelah benda padat ini? Untuk selanjutnya itu melaju ke gaya. Untuk materi berikutnya itu ke gaya. Nah, pada bab 3 yang akan merancang lagi model metode pembelajaran yang anak-anak mungkin lebih nyaman, lebih aktif mereka dan lebih disiplin lagi di kelas. Terima kasih Budayu, pokoknya tadi sudah mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Terima kasih juga untuk bimbingannya dan kita selalu minta bimbingannya untuk kedepannya. Ya, terima kasih Budayu.